Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di channel Jaya Kreatif. Di kali video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sangat umum dipertanyakan di dalam pembudidaya ikan lele maupun di segmen pembenihan ikan lele. Tentu saja teman-teman tidak mau mengalami hal yang seperti ini. Oke, teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan itu pada dasarnya kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Apakah itu memang kesalahan perawatan? Apakah itu ada pondasi-pondasi yang memang dari awal itu sudah kurang tepat? Oke, teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan oleh pembudidaya ikan lele adalah, apa ada jenis ikan lele yang tidak mudah terserang penyakit? Ataupun apakah ada lele yang lebih menguntungkan untuk dipembudidayakan? Oke, di pertanyaan yang seperti ini sangat banyak sekali kontroversi, ya. Sangat banyak kontroversi jawaban dari konten-konten kreator yang lainnya ataupun jawaban-jawaban teman-teman yang menjawab hal yang seperti itu. Jadi penjelasannya adalah, sebenarnya sedikit banyaknya itu ada teman-teman ya. Sedikit banyaknya itu ada. Ada beberapa jenis yang memang tahan dan ada beberapa jenis itu juga memang kurang tahan. Dan kurang tahannya itu disebabkan oleh apa? Karena kurang kesempurnaan genetik teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ini di segmen pemijahannya dulu teman-teman ya. Otomatis dari segmen pemijahan menimbulkan suatu bibit ikan lele. Lalu di pembesarannya, nah sama saja, itu sama-sama satu jalan teman-teman ya. Walaupun itu di pembibitan, tetap nanti kalau udah dijual bibitnya itu juga nanti menjadi pembesaran. Nah disitulah problemnya, kenapa bibit itu ada istilahnya itu ada harus semacam yang harus kita perhatikan supaya tidak terjadi banyak kematian massal. Oke teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan masalah jenisnya. Oke teman-teman, jenis ikan lele contohnya misalkan sangkuriang ataupun mutiara ataupun masamo ataupun mandalika ataupun apapun itu. Oke teman-teman, itu tidak semerta-merta tiba-tiba ada suatu jenis ikan lele yang seperti itu tidak ada teman-teman. Jadi semua itu sudah melalui proses silang kali silang, genetik dengan genetik itu disatukan, lalu menjadi timbullah genetik yang seperti ini dan dinamai lele jenis ini. Itu semua ada caranya teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Kenapa kok ada istilahnya itu, kok ada nama istilah sangkuriang, kenapa kok ada nama istilah mutiara, kenapa kok ada nama istilah masamo misalkan seperti itu karena genetiknya itu udah berbeda. Nah penyempurnaan genetik itu bukan suatu hal yang tidak istilahnya asal-asalan saja. Itu suatu hal yang untuk mencari supaya ikan lele itu bisa lebih tahan terhadap penyakit, lele itu bisa tahan terhadap cuaca ekstrim dan segala macamnya. Itu dibentuklah suatu genetik yang lebih kuat ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi jawabannya sebenarnya ada. Nah jawaban untuk masalah genetik itu silahkan teman-teman itu mencari video saya yang sebelumnya tentang masalah perindukan ikan lele. Itu ada teman-teman, sudah saya jelaskan semua rangkumannya di situ. Teman-teman silahkan melihat video saya yang itu. Jadi pertanyaan yang sangat umum seperti itu. Jadi di sini pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan jawabannya itu paling kontroversi. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Jadi jawaban istilahnya itu jawaban para teman-teman yang menjawab hal yang seperti itu, di situ ada 3 faktor ya teman-teman ya. Jadi faktor yang pertama, jawabannya mungkin dia memang benar-benar tidak tahu lalu asal-asal aja menjawab. Nomor 2, mungkin dia cari aman ya teman ya. Mungkin dia cari aman. Yang ketiga itu dia menjawab dengan apa adanya. Nah
tiga kesimpulan jawaban ini tentu menimbulkan jawaban yang berbeda. Ada yang menjawab dia tidak tahu, ada yang menjawab dia cari aman. Contohnya, ya itu semua tergantung dengan bagaimana kita merawat bibitnya. Kalau misalkan kita merawatnya istilahnya itu sembarangan, tidak sesuai dengan kebutuhan bibit tersebut, makanya terjadi yang seperti itu. Lalu penjelasan yang sebenarnya kurang lebihnya ya seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Jadi memang ada faktor-faktor lain. Di lain memang perawatan kita udah bagus, ternyata ketika dihantam dengan cuaca ekstrim lalu tumbang semua bibit ikan lelenya. Ya kalau misalkan kita tumbang pada ukuran yang kecil ya mungkin kita masih oke lah ya. Kerugian pun mungkin belum terlalu besar. Coba bayangkan kalau udah kita pelihara hampir berumur 2 bulan lalu ikan kita itu mati semua, apa yang terjadi teman-teman ya? Kita bisa bangkrut kalau seperti itu caranya teman-teman ya. Maka dari itu pelajarilah istilahnya itu dalam pembudidaya ikan lele dengan cara yang benar dan tepat. Oke, mungkin jawaban dari saya seperti itu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.